mengundang hadirat Tuhan, memenuhi dan menguasai hati dan pikiranmu, maka hidup ini damai, saudara. Amin. Jangan Alkitab bilang begini, semua yang baik, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah itu. Kita masih 20 tahun udah dipikir. Padahal kita nggak tahu apa mencapai nggak 20 tahun. Kita kan nggak tahu. Amin. 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 Tapi kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya kan? Oma-oma di Amerika sana, saudara, ya mereka semuanya ada. Beda sama orang di sini. Memang di sini ini benar-benar orang betul-betul mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan sekarang ada BPJS. Ya kan? Kalau dulu belum ada, ya pernah nonton satu iklan. Itu si kakek-kakek dibawa ke rumah sakit lagi. Terus waktu ditanya, di mana saya? Udah kayak tenang, kakek di rumah sakit tenang. Hah? Di rumah sakit? Udah, kakek udah baik, pulang yuk. Karena dia takut mau bayar. Nah di Amerika semuanya terjamin. Tetapi saudara, ada satu hal yang mereka rasa, bahwa mereka rasanya kering. Hidup mereka penuh dengan masalah. Satu ketika kami pelayanan ke Amerika, kami minum es krim di tempat Obama suka minum es krim. Ya, namanya pendeta, saudara, wah ditraktir kiri kanan. Ya kan? Saya sih sebetulnya nggak terlalu suka ditraktir, gitu kan? Karena di sana kalau suruh makan sekenyang-kenyangnya, dia nggak tahu ntar kita kolesterol, gula naik, semua dia kasih makan. Dalam hati saya, coba dikasih mentahnya gitu kan. Wah dijamu sedemikian, ayo Pak Yopi, Talita kita makan es krim. Ini tempat Obama suka makan, suka minum es krim. Minumlah kita di situ. Di sebelah ada satu oma-oma, masih cantik. Karena saya bilang oma-oma di sana tuh sangat mandiri. Mereka bawa mobil sendiri, jalan sendiri. Oma-oma di sini kan kalau jalan, awas hati-hati oma, tangga jatuh nanti oma. Saya punya besan, saya sudah punya cucu. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, 9 bulan yang lalu anak saya nomor 2 sudah punya anak, dan saya sudah naik pangkat, sudah di oma. Ya. Mantu saya itu orang bule. Maklum saudara, dulu suami saya mau cari bule, gak kesampaian. Bener, saudara ketawa, bener loh. Biar hitam-hitam begitu, tapi seleranya tinggi, saudara. Tapi Tuhan tahu loh yang terbaik buat kamu, bukan si bule itu. Ini yang terbaik buat engkau saya. Iya saudara, kadang-kadang kita berpikir, oh ini loh yang paling baik. Mungkin kita berpikir ini yang terbaik buat mantu saya, ini yang terbaik buat calon anak saya. Oh segala macam gitu ada dalam pikiran kita. Tapi mari kita belajar untuk memenuhi hidup kita dengan firman. Kalau hidup kita penuh dengan firman, maka percayalah apapun yang engkau butuhkan, apapun yang engkau pikirkan, pasti yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Amin. Itu sebabnya saudara kasih Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa, ya. Dalam setiap perjalanan pergumulan pelayanan kami, ya ketika kami pelayanan ke Amerika itu, saya ketemu dengan satu oma itu, lalu ngobrol-ngobrol. Kata suami saya sama tuh pendeta satu, tolong ngobrol, tanya ini oma, barangkali ini jiwa yang perlu kita layani. Karena di Amerika itu mereka makan minum cukup, semuanya cukup, tetapi roh mereka kering, saudara. Ingat, kebutuhan kita bukan saja sekedar butuh makan, tubuh, jiwa, tetapi yang lebih penting dari itu adalah kepuasan roh. Karena saudara, kalau hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ketika kita sakit, Roh Kudus itulah yang akan memberikan kita kekuatan. Ketika kita sedang gundah gulana oleh karena pergumulan dan masalah, Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita. Itu sebabnya lebih banyaklah kita makan makanan rohani daripada sekedar untuk makanan jasmani. Ibu-ibu kalau soal makan, waduh, makan pagi di mana foto? Makan pagi di Kelapa Gading, foto. Siang makan di Arion, sore di Gading Pluit,
Sore malamnya ke Singapura juga. Kalau bisa seluruh dunia tahu apa yang menjadi aktivitas dan makanannya dia hari itu. Kita lupa bahwa makanan-makanan seperti itu terbatas. Tapi makan firman Tuhan. Alkitab berkata begini, barang siapa yang haus dan lapar akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Puas. Tujuan hidup kita apa sih, saudara? Yang orang kejar-kejar apa sih? Puas. Ibu-ibu suka ngeliat, aduh gua gak puasnya sama laki gua. Iya laki gua. Tuh lihat tuh tetangga gila, suaminya manjain dia keliling kemana-mana. Lah gua cuman Kelapa Gading, Tanjung Priok. Cuma itu. Jangan tersinggung, saya juga jebolan Tanjung Priok tahu. Saya tinggal di Jalan Enim. Tahu kan Jalan Enim? Wah, hidup pergumulan rumah tangga kami, wah dahsyat saudara. Jangan saudara lihat, wah enak ya sekarang, wah berapa banyak air mata yang diteteskan. Sehingga bisa jadi seperti ini kata orang Batak. Tuhan itu dahsyat saudara. Amin. Kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, aduh firman itu loh yang menjadi nutrisi. Sehingga kita yang lemah jadi kuat, saudara. Amin. Bukan karena saudara pergi jalan-jalan kemana-mana, itu menghibur jiwa sih oke-oke aja. Tapi itu nggak bisa menghibur selama-lamanya. Itu pergi ke sana pulang lemes lagi. Saudara pergi ke Ancol cipika-cipik, pulang sendirilah. Saya mau kasih tahu ibu-ibu yang suaminya udah nggak ada, jangan suka nyanyi sendirilah. Kau nggak pernah sendiri. Aduh punya anak kayak nggak punya anak ya. Sharing sama teman-temannya cuma cerita, curhat. Anak gua 5 tapi payah. Semua pada nggak peduli sama gua. Nggak peduli ya nggak apa-apa saudara. Amin. Tapi Tuhan Yesus tetap peduli. Iya, hanya Tuhan Yesus yang bisa peduli. Suami kita nggak bisa nungguin kita 24 jam, tahu nggak? Bahkan istri yang sakit, Pak, batuk, makanya lu minum esi kemarin. Bukannya dia aduh gimana mak. Tapi coba kalau suami yang sakit cengengnya luar biasa. Bener apa betul? Tapi suami saya enggak loh. Ntar orang bilang wah ini curhat ya. Tapi mengucap syukur saudara sebagai seorang penolong yang luar biasa. Itu sebabnya Tuhan memberikan contoh. Ya, lihat nih Maria, Marta, kamu sibuk dengan banyak perkara. Kita seringkali juga sibuk, nggak tahu, nggak ada kesibukan, cari kesibukan. Betul nggak? Ibu-ibu telepon, mau kemana hari ini? Jalan-jalan yuk, cari kesibukan. Tapi mari kita belajar untuk sibuk dengan Tuhan. Bangun pagi, jangan buka Facebook terus. Amin. Bikin status galau. Harusnya statusnya itu mempermuliakan nama Tuhan. Ya kan? Gak apa-apa, gak salah main Facebook. Tapi bagi ayat, kasih firman, kasih kekuatan. Justru sekarang Facebook ini jadi sarangnya gosip. Gaya sih boleh, utang anaknya nak bayar-bayar. Baru orang komentar, siapa so dia? Jangan tahu dia pimpin pujian. Aduh, bukan yang tadi pimpin pujian, kan bukan orang Manado tadi. Ini maksudnya orang Manado, saudara. Iya, jadi yang Manado ya kalau tersinggung puji Tuhan. Saya khotbah di Belanda, saudara. Waduh, banyak gereja Minahasa. Bayangkan orang Manado, gereja Minahasa tadinya 1, pecah jadi 2. Kalau orang kuases, jadi masing-masing ses plan jo 4 orang pe gereja. Kalau waktu gereja sana, dorangnya ada kepenuhan roh. Kalau orang buat kepenuhan roh. Wah, saudara. Saya layani dua-dua, yang gak kepenuhan, ya gue layani, yang kepenuhan gue layani juga, gitu kan. Orang masing-masing, waduh saudara pikir orang pelayanan ke luar negeri itu buat action. Kalau pendeta-pendeta yang pergi pelayanan ke luar negeri buat action itu harus bertobat.
Kami pelayanan ke sana karena kami lihat, saudara, mereka kelihatannya semuanya tercukupi. Tetapi kebutuhan roh mereka nggak terpenuhi, saudara. Sehingga banyak hal yang seringkali mereka alami. Kami di sana direbutin, ayo sus nginap sini. Nginap di sana diajak ngobrol sampai jam 4, jam 5 pagi. Hanya untuk cipika-cipiki. Hehehe, aduh Ibu Talita nih lucu sekali dah. Saya masuk kamar. Saya bilang, aduh sus, saya istirahat dulu ya. Pak Tua diajak ngobrol. Dia bilang gini, sus kita naik duluan ya. Naik dia ke kamar. Saya nggak lama saya nyusul. Susnya naik juga. Dia buka pintu, tok. So tidur. Gitu. Ya udah tidur lah, udah capek. Lalu dia bilang begini, kita ngobrol ya. Dia biarin aja tuh Pak Tua tidur. Padahal Pak Tua tidur pura-pura. Karena apa, saudara? Mereka kesepian. Harusnya saudara dikasih Tuhan kehadiran kita kemanapun kita pergi. Harusnya kita mampu menjadi berkat. Jadi orang bilang begini, kalau nggak ada lu nggak rame. Datang dong sus. Datang, kalau nggak ada sus sepi. Kalau nggak ada sus kayaknya ada yang kurang. Jangan sampai aduh yang ada tuh sus itu provokator. Di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari ya. Tuhan mengingatkan kita untuk kita duduk diam. Dia memilih, ini bukan dari mulut siapa loh, dari mulutnya Yesus. Dia memilih bagian yang terbaik. Duduk diam mendengar Tuhan bicara. Kalau saudara datang kepada Tuhan, katakan Tuhan terima kasih karena kasih setiamu luar biasa dalam hidupku. Jadi dalam keadaan seburuk apapun, tetap berkata, Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Amin. Saya selalu ketika saya punya cucu, pertama, saya bisikin, saya ngomongin, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Namanya Elisa Yakob. Luar biasa, saudara, gak kebetulan. Kami ini sekeluarga namanya nama Alkitab. Suami saya namanya Yakob. Saya namanya Talita. Anak saya Israel, yang kedua Deborah, yang ketiga Elizabeth, yang keempat Abigail, mantu saya Jeremy, cucu saya Elisa Yakob. Tapi bukan karena nama Alkitab yang menjamin. Di penjara juga nama Yakob banyak. Nama Markus banyak. Kayak ada cerita di Papua, saudara, hari Minggu. Di Papua itu ya harus sering kita ke sana. Makanya saya suka bilang, gereja jangan membangun menara. Gereja yang luar biasa adalah punya hati misi, pelayanan ke pulau, ke tempat-tempat yang nggak bisa dijangkau. Di Papua, saudara, orang itu mabuk itu, wah luar biasa. Tapi kalau bilang firman, kalau saudara pergi ke pedalaman, nama-nama mereka tuh nama-nama Alkitab semuanya. Tapi tiap hari mabuk, hari Minggu pun dia mabuk. Waktu dia mabuk ditegur sama polisi. Kakak, kenapa kau mabuk di jalan? Dia bilang, ini hari apa? Ini hari Minggu, mestinya kau ke gereja, bukan kau mabuk. Baru dia balik tanya, Papa, saya mau tanya ini hari apa? Dia balik tanya sama Pak Polisi. Pak Polisi bilang, ini hari Minggu. Lah, Bapak sendiri bikin apa di jalan? Lah, saya ini lagi tugas. Markus bilang, saya juga lagi tugas. Bapak saja pergi di gereja, saya tidak perlu. Kenapa? Nama saya Markus. Loh, kenapa kau nama Markus? Saya ini orang dalam. Jadi karena orang dalam gak usah gereja katanya gitu kan. Enak aja. Di penjara tuh nama Markus, Lukas, Yohanes banyak, saudara. Amin. Nama Marta juga banyak. Iya kan? Marta yang cerewet juga banyak. Marta yang tukang maki-maki juga banyak. Iya kan? Itu tante-tante di Ambon kalau berjuang, lembut sekali. Iya kan? Saya belanja ke pasar. Namanya kita kan kalau lihat ikan kan pegang-pegang. Nona jangan pijat-pijat. Oh, saya kira itu piano kan? Wah, kalau saya khotbah ke sana saya sikat, saudara. Ya kan, nggak peduli. Saya ke Manado, saya sikat juga orang Manado.
Mau kemanapun saya melayani, saya bilang saya lebih takut Tuhan daripada manusia. Saya pelayanan di Papua, saya diundang oleh salah satu calon bupati di sana. Saya khotbah, saya bilang begini di lapangan, jangan pilih pemimpin yang tukang mabuk. Padahal bapak itu lagi mabuk. Mungkin dia bilang kali sama sekretarisnya dia, kamu ini salah pilih pendeta. Mestinya dia dukung saya, kok dia bilang saya mabuk. Jangan pilih bupati yang suka main nona-nona manis yang kayak nano-nano. Lalu kelihatan, saya lihat dia kayak sudah mulai gelisah. Aduh, dia bilang ini pendeta udah khotbah-khotbah. Dia udah mau berdiri, mau tinggalkan tempat ibadah. Saya bilang, pilihlah calon bupati seperti ini yang duduk diam mendengarkan firman. Akhirnya dia nggak jadi berdiri. Ahok loh, ya kan? Orang yang betul-betul mau, betul-betul dibentuk oleh Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Amin. Kadang-kala pembentukan Tuhan itu, firman Tuhan itu nggak selamanya bikin kita nyaman, saudara. Amin. Firman Tuhan seringkali membuat kita gelisah, seringkali membuat kita rasanya nggak enak. Orang kalau lagi sakit, suruh minum apapun dia mau, yang penting gue sembuh, benar nggak? Firman Tuhan itu juga obat, saudara. Sekeras apapun firman Tuhan itu menggugah dan mengingatkan